Hai gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Ketemu lagi di Kami Seru, di mana saya akan membahas film horor yang berhasil memenangkan beberapa penghargaan dengan nominasi film horor terbaik. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe, dan kita langsung saja pada ceritanya. Perhaps someone has cursed you. Pasadena, California 1969. Terlihat sepasang suami istri dengan paniknya membawa anak lelaki mereka untuk bertemu seorang wanita bernama Nyonya Sandena. Rupanya anak lelaki itu sedang terkena kutukan karena mencuri sebuah kalung perak dari gerbong kereta Gypsy. Mereka mengutuk anak itu hingga ia ketakutan. Saat akan memulai ritualnya, tiba-tiba Nyonya Sandena dan orang tua anak itu diserang makhluk yang tak kasat mata. Anak itu pun lari ketakutan hingga ia terjatuh. Anak itu pun diseret ke neraka. Di sebuah bank, seorang gadis cantik bernama Christine terlihat sedang melayani nasabahnya. Ia pun terlihat mengincar sebuah jabatan asisten manajer yang sedang kosong. Christine pun tak segan memperlihatkan antusiasnya akan keinginannya itu pada sang pimpinan. Sang pimpinan lalu berkata kalau sekarang ini ia memang sedang mempertimbangkan Christine dan seorang pria bernama Stu yang juga menginginkan jabatan itu. Meskipun Stu adalah pegawai baru, namun menurut sang pimpinan ia memiliki kualifikasi yang cukup baik. Sang pimpinan pun lalu meminta Christine agar terus mengajari Stu untuk berjaga-jaga kalau seandainya Christine berhasil menduduki posisi itu. Christine kemudian memutuskan untuk menghabiskan waktu makan siangnya dengan sang kekasih bernama Clay. Bukan hanya berhasil memperbaiki printer yang rusak, ia juga memberikan Clay sebuah koin kuno untuk melengkapi koleksinya. See you later. Okay? Tapi saat masih berada di depan ruangan Clay, Christine pun tak sengaja mendengar percakapan Clay dengan ibunya di telepon. Sang ibu ternyata tak begitu menyukai Christine yang hanyalah seorang anak petani. Sang ibu mencoba menjodohkan Clay dengan seorang pengacara sukses lulusan universitas terbaik. Meskipun terdengar Clay tak menyukai pilihan ibunya, tapi Christine terlihat cukup kecewa. Di kantor, Stu terlihat semakin menjengkelkan. Selain mencoba memperlihatkan kesalahan Christine dalam memesan makanan, ia juga terlihat begitu tak tahu malu mencari perhatian sang pimpinan. Tiba-tiba Christine melihat sebuah tangan dengan kuku yang menjijikan tepat di depannya. Wanita itu bernama Nenek Sylvia. Ia meminta Christine untuk menolongnya karena rumah yang ditinggalinya akan disita oleh bank. Ia tak berhasil melunasi pinjamannya dengan alasan ia harus berobat. Ia pun mencoba meminta waktu lagi untuk melunasi tunggakannya. Christine pun mencoba bernegosiasi dengan sang pimpinan. Karena tunggakan sudah berulang kali, sang pimpinan pun tak setuju jika harus diperpanjang lagi. Namun keputusan ia serahkan seluruhnya di pundak Christine. Karena tergoda dengan jabatan baru, Christine pun akhirnya memutuskan untuk menolak permintaan sang nenek. Mendengar itu, Nenek Sylvia pun meminta belas kasihan pada Christine. Ia bahkan rela bersujud di hadapan Christine. Security akhirnya datang dan menyeret sang nenek keluar kantor. Ia terlihat sangat kecewa dengan sikap Christine yang menurutnya telah mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Sepulang dari kantor, Christine pun segera menuju tempat di mana mobilnya diparkir. Ia sedikit merasa tak nyaman ketika melihat mobil Nenek Sylvia masih di sana. Ia pun tiba-tiba bergidik. Dengan terburu-buru, Christine memasuki mobilnya. Namun tiba-tiba ia melihat sapu tangan sang nenek seolah-olah ingin menyerangnya. Bukan hanya itu saja, ternyata sang nenek sudah berada tepat di belakangnya.
Karena masih dendam, nenek Sylvia pun memecahkan kaca mobil dan menyeret Christine hingga keluar. Ia lalu mengambil kancing Christine dan kemudian dimantrai dengan kutukan. Clay pun datang dan menghibur Christine dengan berkata kalau nenek itu tak akan mengganggunya lagi karena mereka telah menelpon polisi. Tetapi Christine mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Matanya tiba-tiba menangkap sebuah tempat peramal. Ia pun memaksa Clay untuk memasuki tempat itu. Meski bagi Clay ramalan hanyalah omong kosong, ia mau tak mau mengikuti keinginan Christine. Di sana mereka bertemu seorang pria peramal bernama Ram. Dengan meminta $60, ia pun mulai meramal Christine. Ram bahkan ketakutan dan meminta Christine dan Clay untuk segera pergi. Tapi Christine mendesak Ram dan ingin tahu apa yang sebenarnya dilihat Ram. Perhaps someone has cursed you. Di perjalanan pulang, Clay meminta Christine untuk tak mempercayai hal buruk yang dikatakan Ram. Menurutnya, Ram hanyalah seorang penipu yang mengincar uang. Tapi sesampai di rumah, Christine merasakan keanehan lagi. Lampu bahkan tiba-tiba mati, bayangan aneh menerornya dan membuatnya terhempas ke lantai. Lampu kembali normal dan makhluk itu sepertinya sudah pergi. Clay datang ke rumahnya setelah mengetahui insiden itu. Ia pun terlihat marah dan hendak menelpon polisi karena merasa kalau itu adalah ulah sang nenek. Namun Christine meyakinkan Clay kalau di rumah itu tak ada siapa-siapa. Clay kemudian meminta seorang dokter untuk memeriksa keadaan Christine. Menurut sang dokter, korban kekerasan memang sering mengalami trauma dan halusinasi. Itu cukup masuk di akal dan melegakan mereka. Malam itu pun Clay menemaninya. Saat sedang terlelap, seekor lalat tiba-tiba hinggap di wajah Christine. Lalat itu bahkan masuk ke dalam mulutnya. Christine pun segera terbangun. Namun saat akan tidur kembali, ternyata sosok sang nenek sudah ada di sampingnya. Pagi harinya, Stu datang dan meminta Christine untuk mengajarinya. Christine pun menolak dengan alasan ia masih tak begitu sehat. Namun karena Stu berkata akan melaporkan keengganan Christine, Christine pun akhirnya bersedia meluangkan waktu untuk Stu. Keanehan kembali terjadi ketika ia melihat tangan Stu memiliki kuku yang sama persis seperti nenek Sylvia. Hal itu membuatnya spontan berteriak kesal, membuat Stu akhirnya pergi. Bukan hanya itu saja, tetesan darah tiba-tiba keluar dari hidungnya dan bahkan menjadi semakin buruk. Hal itu dimanfaatkan Stu untuk mencuri file milik Christine. Christine akhirnya datang mencari rumah nenek Sylvia. Cucu perempuan nenek Sylvia kemudian menyambutnya di depan pintu. Dengan santai ia pun berkata kalau kata-kata neneknya memang benar, Christine akan datang untuk mencarinya. Ia pun segera dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Saat melihat potret nenek Sylvia, Christine pun sadar kalau ternyata nenek Sylvia telah meninggal. Saking kagetnya, ia pun tak sengaja jatuh tepat di jenazah sang nenek. Christine segera menemui Ram kembali. Ram kemudian menjelaskan kalau yang menerornya adalah makhluk bernama Lamia. Lamia adalah makhluk pencabut nyawa yang hanya meneror korbannya selama 3 hari sebelum kemudian menyeret mereka ke neraka. Menurut kepercayaan kaum Gypsy, Lamia datang pada objek milik seseorang yang telah dikutuk. Christine pun menyadari kalau itu adalah kancingnya. Sayang tak ada cara lain untuk menghancurkan kutukan itu selain menghadiahkan barang tersebut kepada orang lain. Dengan begitu, kutukan itu akan berpindah pada si penerima barang dan Christine pun akan terbebas dari kutukan. Namun sebagai langkah awal untuk menenangkan Lamia, Christine harus menumbalkan darah hewan. Hal itu tentu saja tak mudah mengingat Christine adalah seorang vegan.
Seperti dugaan Ram, makhluk itu kembali meneror Christine. Kali ini Christine dibuat sangat stres dan ketakutan. Ia pun tak punya pilihan lain. Saat sedang mengubur kucing kesayangannya, Clay tiba-tiba datang dan mengajaknya untuk makan siang bersama kedua orang tuanya. Christine sebenarnya merasa tak begitu sehat, namun ia tak mau menyia-nyiakan waktu untuk mendapatkan hati orang tua Clay, terutama ibu Clay. Perjamuan makan siang mereka ternyata berjalan dengan lancar. Karena Christine tampil begitu jujur, ibu Clay mulai menyukainya. Namun sayang itu tak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian hal aneh kembali melanda Christine. She needs my help. What's the matter? Christine menumpahkan kemarahannya pada Ram. Ia merasa telah sia-sia membunuh kucing kesayangannya. Ram pun berkata kalau Lamia memang makhluk yang sulit dipahami. Tapi Ram kemudian memberikan informasi kalau ia telah menemukan seorang wanita yang bisa membantu Christine. Awalnya Christine merasa ragu, namun karena Ram berkata wanita itu akan mengorbankan nyawanya, Christine pun akhirnya percaya. Namun tentu saja untuk mendapatkan bantuan itu, Christine harus menyediakan uang tunai sebanyak $10.000. Christine lalu memberanikan dirinya untuk menemui sang pimpinan, kiranya untuk mendapatkan uang muka dari gajinya sebagai asisten manajer yang meski belum resmi untuknya. Tapi hal pahit harus kembali ditelan Christine, karena sang pimpinan tak jadi memberikan jabatan itu padanya. Christine pun terpaksa menjual barang-barang yang dimilikinya. Namun sayang belum juga sampai $10.000. Ia pun menjadi sangat stres. Apalagi kini ia tak punya waktu banyak sebelum makhluk itu menyeretnya ke neraka. Untunglah Clay datang dan mengatakan kalau ia sudah membayar $10.000 pada Ram. Christine pun seperti mendapatkan harapan untuk hidup kembali. Oh my god. Akhirnya Christine tiba pada sebuah rumah milik Nyonya Sandena yang kita lihat pada skin awal. Di sana ia bertemu dengan Ram serta pria bernama Milos, orang kepercayaan Nyonya Sandena. Rencananya saat Lamia datang, mereka akan mentransfernya ke seekor kambing dan akan membunuhnya dengan mudah. Is coming. Lamia kemudian datang dan memasuki tubuh Nyonya Sandena. It's the body of Sean Sandina. Dengan cepat, Christine pun segera mentransfer roh makhluk itu ke seekor kambing di sampingnya. Sayangnya saat Milos akan membunuh kambing itu, tebasannya malah meleset dan kambing tersebut malah menggigitnya. Alhasil roh Lamia berpindah padanya. Nyonya Sandena berhasil mengusir makhluk itu, namun ia akhirnya meninggal malam itu juga. Tapi karena mereka belum berhasil membunuh Lamia, makhluk itu masih akan datang kembali. Kesialan Christine ternyata belum berakhir. Ia memiliki waktu hanya sampai pagi hari sebelum Lamia menyeretnya ke neraka. Ia pun harus menghadiahkan kancing terkutuknya pada seseorang agar kutukan itu berpindah. Ia pun berbohong pada Clay kalau semua telah berakhir. It's over. You will burn in hell! It's an envelope. No, it's gotta be here. It's here. Ia hampir saja kehilangan amplop itu. Okay. Christine pun duduk di sebuah kafe dan melihat siapa tahu ada saja orang yang pantas untuk dihadiahkan kutukan itu. Now you got 9 minutes. Christine kemudian teringat pada Stu, dan dengan setengah mengancam ia pun meminta Stu untuk datang. Namun karena Stu begitu merasa bersalah, ia pun tak jadi memberikan kancing terkutuk itu.
Tiba-tiba mata Christine tertuju pada sebuah koran yang memuat tentang berita kematian nenek Sylvia. Ia pun segera menuju Ram kembali dan bertanya apa bisa ia menghadiahkan kancing itu pada orang yang sudah meninggal. Ram pun mencari beberapa informasi dan berkata kalau itu bisa saja berhasil. Christine lalu mulai menggali kuburan nenek Sylvia dan memberikan kancing terkutuk itu. Hey, you! Sylvia, get us! Meski sudah menjadi mayat, sosok nenek Sylvia masih saja membuat Christine kewalahan. Karena hujan deras, Christine bahkan kesusahan untuk naik kembali ke atas. Pagi itu, Christine bersiap-siap untuk bertemu Clay di stasiun. Pagi itu adalah pagi yang sangat indah bagi Christine. Ia merasa sangat hidup dan bersemangat. Apalagi dirinya dan Clay akan berangkat dan bersenang-senang di Santa Barbara. Rasanya kebahagiaan Christine akan segera sempurna karena Clay ternyata berniat untuk melamarnya hari itu. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Clay tiba-tiba memberikan sebuah amplop yang ternyata berisi kancing terkutuk milik Christine. Clay menemukan itu di mobilnya. Rupanya Christine salah mengambil amplop yang berada di mobil Clay. Dan film pun berakhir. Old lady that she knew that would give Film us her ini adalah sebuah film horor yang disutradarai oleh Sam Raimi. Seperti yang kita tahu, Sam adalah sutradara The Evil Dead, Darkman, dan trilogi Spider-Man. Meski sedang menyelesaikan proyek Spider-Man, ia tetap fokus pada film ini. Banyak jump scare dan hal-hal tak terduga dalam film ini yang dapat membuatmu tersentak. Sam membuatnya begitu vulgar dan menakutkan. Just the bits that I read. Pemeran sebagai nenek Sylvia bernama Lorna River mengaku kalau makeup dan penampilannya dalam film ini benar-benar membuatnya menjadi orang yang sangat berbeda. No, you're still working with your What is bizarre? It's like this. Sam Raimi sangat kagum dengan Alison Lohman, pemeran Christine. Banyak peran yang Alison mainkan sendiri tanpa stuntman. Hal itu membuat ia harus bermandikan lumpur dan jatuh berkali-kali. Namun ia tak pernah menyerah hingga mendapatkan take yang sempurna. Nose. It sounds so horrible. Peran Alison sebagai Christine, sang pegawai bank, membuat film ini menjadi sangat populer di kalangan para karyawan bank. Ia selalu diminta untuk membahas film ini ketika memasuki beberapa bank. Bankers are talking about this movie. You know, bank employees, Justin Long yang berperan sebagai pacar Christine bernama Clay juga sempat bercanda dengan sang sutradara. Ia berkata kalau bisa saja para karyawan bank yang melihat film ini akan ketakutan jika mereka harus berhadapan dengan seorang nenek yang ingin mengajukan pinjaman. I go look for my baby in hell. Bowman talks about the impact of the movie to the bank. Film ini juga berhasil masuk 24 nominasi dan memenangkan 7 nominasi. Di antaranya adalah Best Horror Movie untuk Scream Award. Demikian 7 fakta menarik tentang film Drag Me to Hell. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa. I go look for my baby in hell.